Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam ruang virtual. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama, saya minta maaf karena kita tidak berkuliah kemarin karena ada kegiatan workshop di tingkat universitas, jadi saya salah satu pesertanya sehingga tidak bisa melakukan perkuliahan kemarin ya. Jadi ini adalah sebagai ganti kita melakukan perkuliahan walaupun dalam siaran tunda ya. Teman-teman sekalian, di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang konsepsi dasar geografi politik. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita jelaskan pada pertemuan kedua ini. Yang pertama, nanti saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian geografi politik, kemudian bagaimana sejarah geografi politik, kemudian membedakan politik, geografi politik, dan geopolitik, kemudian ada tinjauan umum teori-teori, kemudian nanti juga ada dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis yang membahas tentang geografi politik. Pengertian geografi politik. Jadi geografi politik ada dua kata, geografi dan politik. Geografi ini merupakan salah satu cabang ilmu yang pelajari tentang bumi dan segala isinya, ya, termasuk manusia. Kemudian ilmu politik, ya, suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, ya, power, dan bagaimana cara mempengaruhi manusia, ya, bisa dipimpin dan sebagainya. Di sini geografi politik memiliki pengertian bahwa suatu pengkajian dari hasil proses politik tidak merata secara keuangan dan cara struktur keuangan mempengaruhi proses politik. Jadi ada keterkaitan antara aktivitas politik dengan wilayah, ya, kondisi wilayah di permukaan bumi. Kita lihat siapa. Level analisis kajian geografi politik itu terbagi atas tiga, ya. Kajian yang paling rendah atau yang paling bawah itu adalah pelajari tentang wilayah, ya, mana aktivitas politik di wilayah tertentu, ya. Kemudian kajian yang sedang atau kajian yang menengah itu mengkaji tentang negara, aktivitas-aktivitas politik yang terjadi dalam suatu negara. Kemudian kajian yang paling tinggi, paling atas itu adalah kajian hubungan internasional, khususnya geopolitik, bagaimana sebuah negara bisa menjadi superpower, jadi kekuatan dunia.
Nah, apa sih hubungan antara geografi dengan politik? Jadi geografi politik itu adalah dari aspek cabang ilmu geografi dari aspek sosial, ya. Jadi dari aspek sosial ini dia menitik beratkan pada prinsip relationship, ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi dia harus membina hubungan dengan orang lain, ya. Nah, eh, di geografi politik ini prinsip relationship ini pelajari hubungan perilaku politik dengan kondisi fisik bumi, ya. Jadi artinya perilaku politik penduduknya itu dijelaskan keterkaitannya dengan lingkungan fisik lingkungannya, ya. Jadi bagaimana kondisi fisik lingkungannya, apakah dia memiliki iklim yang keras, maka berbeda dengan perilaku politik dari penduduk yang misalnya yang tinggal di daerah yang memiliki iklim yang sedang atau iklim yang tropis, ya. Asumsi yang dibangun adalah keanekaragaman wilayah suatu negara mempengaruhi kondisi ya atau sebenarnya, ya. Misalnya negara Arab Saudi dengan cuaca yang sangat ekstrim, eh, tentu berbeda karakternya dengan orang-orang yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, ya, yang cuaca atau iklim yang memiliki kondisi yang sejuk dan sebagainya. Kemampuan manusia suatu bangsa dapat menciptakan ruang negara yang lebih baik atau lebih rusak oleh pengaruh manusia yang hidup di dalamnya. Ya, jadi eh, suatu negara jika penduduknya bisa memiliki karakter yang bagus, ya, tentu eh, ruang negara itu akan bagus pula, ya. Misalnya contoh negara Jepang yang memiliki yang dikenal sebagai negara yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, itu dapat menciptakan ruang negara yang maju, ya, karena disiplin itu identik dengan ya, produktif, ya, dan bisa jadi indikator negara itu bisa menjadi maju. Nah, ini struktur ilmu geografi, ya, ada dibedakan menjadi dua, ada aspek fisik, ada aspek sosial, ya. Aspek fisik di sini mempelajari tentang kondisi-kondisi fisik bumi, misalnya tentang biologi, geologi, klimatologi, meteorologi, hidrografi, kemudian astronomi. Kemudian ada aspek sosialnya juga, ya, misalnya antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi, dan geografi politik. Nah, kita berada di aspek sosial dari struktur geografi yang pelajari tentang bagaimana hubungan antara kondisi fisik bumi dengan aktivitas politik dalam suatu ruang, ya. Sedangkan cabang-cabang ilmu geografi, geografi itu adalah suatu
ilmu yang sangat luas ya, karena mempelajari serta isinya. Ini dibedakan atas tiga tadi, geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik ya. Nah, di sini bisa kita lihat di geografi fisik, di sini ada ilmu geologi ya, pelajari geomorfologi, bentuk permukaan. Kemudian ada meteorologi ya, yang mempelajari tentang meteor yang benda-benda langit. Kemudian ada biologi dihubungkan dengan geografi menjadi biogeografi, lapisan makhluk hidup ya, ada hewan, tumbuhan. Kemudian ada pedologi ya, di sini lapisan tanah ya. Kemudian ada teknik, geografi teknik ya, bagaimana menggambarkan bumi, kartografi atau peta peta bumi ya. Kemudian ada remote sensing, penginderaan jauh, geografi informasi sistem atau GIS. Kemudian ada statistik juga ya. Nah, kemudian ada human geografi atau geografi manusia. Ini kita mempelajari hubungan sejarah dengan geografi, hubungan politik dengan geografi, ekonomi dengan geografi, geografi ekonomi, kemudian ada di sini antropologi, psikologi, sosiologi, ya, itu menjadi geografi perilaku. Kemudian ada demografi atau geografi penduduk. Jadi, jadi tidak heran bahwa di universitas itu geografi ada di 3 fakultas, ada di fakultas teknik, ada di fakultas ilmu sosial, ada juga di fakultas MIPA ya, atau biologi ekonomi, biologi, fisika, geologi ya, sudah dipelajari. Sejarah geografi politik. Ya, jadi kita berangkat dari perilaku politik suku terasing dalam mempertahankan wilayah dan klannya. Jadi dulu kan manusia itu hidup berkelompok dan berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan ya, nomaden. Jadi mereka berkelompok itu mereka sudah mulai berpikir politik ya, bagaimana mempertahankan wilayahnya ya, wilayah saat mereka tanam atau berburu, wilayah berburunya ya. Jadi suku di sini, suku terasing di sini terdiri atas kepala suku, kemudian ada pengikut-pengikutnya. Nah, mereka bekerja sama ya. Kepala suku ini sebagai pemimpinnya, mereka apa namanya, mengkader para pemuda dalam suku itu untuk menjaga keamanan wilayahnya ya. Jadi mereka tahankan wilayahnya dengan memanfaatkan anggota suku yang memiliki yang masih muda dan memiliki tenaga yang kuat. Ya. Nah, jadi mereka berusaha untuk mempertahankan wilayahnya dari gangguan suku lain
ya. Disitulah terjadi proses geografi politik, ya. Mereka mempertahankan wilayahnya dari musuh dari suku lain, ya. Ini beberapa contoh suku terasing, ya. Mereka hidup di hutan-hutan tropika, ya, di Afrika, ya. Kemudian di Kepulauan Andaman, hutan tropis Malaya, ya. Kemudian sebagian besar juga di rawa-rawa hutan di Irian, ya, yang hidupnya labu, sagu di hutan, ya. Jadi mereka punya wilayah-wilayah kekuasaan yang harus mereka pertahankan supaya tidak dimasuki oleh suku lain. Kemudian ada di daerah gurun Australia, ya, karena ada penduduk aslinya, aborigin, ya. Ternyata mereka punya juga senjata, ya, untuk mempertahankan eh, diri dari musuh yang menyerang. Kemudian di Siberia, ya, di Rusia, mereka berburu rusa di kutub. Kemudian di pedalaman Jepang, Hokkaido, orang-orang berburu rusa, beruang, dan mereka juga meramu. Kemudian di Alaska, Kanada Utara, ya, mereka berburu beruang dan menangkap ikan paus. Kemudian juga di Kanada Barat, ya, mereka hidup berburu, ya, menangkap ikan, ya. Kemudian di Amerika juga demikian, ya, di lembah Amazon, Argentina, dan sebagainya. Nah, asal mula istilah geografi politik, ya, jadi walaupun kehidupan berpolitik sudah ada sejak dulu, ya, karena menjaga teritorial, kemudian mereka mengorganisasi dan organisir diri, ya, ada kepala sukunya, kemudian ada prajurit-prajuritnya, ya. Namun studi geografi politik ini baru eh, diperkenalkan di akhir abad ke-19, ya, dengan munculnya buku Political Geography oleh Frederick Ratzel. Ya, jadi ini adalah dikenal sebagai bapaknya geografi politik, ya, Frederick Ratzel. Teman juga bisa nanti cari referensi profil dari Frederick Ratzel, ya. Nah, ini bukunya, dia eh, eh, yang menulis buku tentang politik geografi. Ini diterbitkan pada tahun 1897. Saya cari-cari informasinya di internet, ternyata ada, ya. Bisa kita pesan, kita order melalui aplikasi marketplace. Apa sih isi dari buku dari Ratzel ini? Ya, ini sepertinya. Dia ini adalah daftar isinya. Ada negara dan tanahnya, kemudian pergerakan historis dan perkembangan negara, ya. Kemudian eh, hukum dasar pertumbuhan spasial negara, ya. Kemudian dia juga bercerita tentang lokasi, ruangan, batas-batasnya, ya, transisi antara darat dan laut, ya, dunia air, ya, dan daratan, ya, jadul, ya, yang merupakan tanda dimulainya munculnya eh, geografi politik. Apa sih perbedaan geografi politik dan geopolitik? Jadi tadi geografi itu adalah belajar tentang relasi kehidupan dan aktivitas politik, ya, dengan
kondisi suatu negara. Bagaimana perilaku politik penduduk yang dihubungkan dengan kondisi alam negaranya, ya. Kemudian geopolitik itu adalah ilmu dari penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal. Jadi geopolitik ini lebih sempit, ya, merupakan bagian dari geografi politik. Nah, dia lebih fokus ke negara. Sedangkan geografi politik itu lebih luas lagi. Filsuf Yunani kuno, ya, mengatakan bahwa kehidupan negara bersifat deterministik. Kehidupan politik sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, ya, misalnya iklim dan relief. Misalnya kita contohnya adalah iklim sedang, ya, di Jepang, karena ekstrim yang iklim yang begitu ekstrim menyebabkan penduduknya menjadi bekerja keras, membentuk penduduknya menjadi orang yang memiliki ketekunan yang bekerja, ya, karena kalau tidak tekun bekerja sedangkan iklim sangat ekstrim, maka akan mati, ya. Makanya dengan adanya cuaca yang ekstrim, maka penduduk-penduduk di Jepang itu termotivasi untuk melakukan pekerjaan keras. Beda dengan iklim tropis seperti di Indonesia, ya, karena dimanjakan oleh suasana yang sejuk, kemudian sumber daya alam yang melimpah, makanan melimpah, hingga malah membentuk karakter pemalas bagi penduduknya, ya. Jadi buah-buahan, ya, kemudian padi, makanan, jagung, sebagainya, karena sangat mudah ditanam dan menghasilkan, justru banyak penduduknya yang memiliki karakter malas, ya, karena apa-apa dapat didapatkan dengan mudah. Beda dengan di negara-negara yang ekstrim, ya, harus bertahan hidup dengan pola-pola kreatif, membentuk pola-pola kreatif sehingga mereka bisa menjadi orang yang kreatif dan memiliki sifat bekerja keras. Nah, pendapat ini dikenal sebagai environmentalis, ya, atau lingkungan, ya. Penganutnya adalah disebut sebagai penganut environmentalis. Ini adalah contohnya ilmuwan yang penganut environmentalis, ya. Ada Herodotus, ada Strabo, dan Aristoteles, ya. Termasuk ini bukunya, Strabo pernah menulis buku tentang geografi, sedangkan Aristoteles menulis buku tentang politis, ya. Dan di dalamnya juga ada bab yang menjelaskan tentang geografi politik. Tokoh yang bernama Bodin dalam bukunya Six Livres de la Republique
mengatakan bahwa karakteristik bangsa-bangsa berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan iklim dan topografi. Ya. Jadi bangsa yang tinggal di kawasan pegunungan tentunya bangsa yang kuat, disiplin dan bersemangat. Ya. Bisa kita contohkan juga eh, orang yang tinggal di pegunungan itu di apa namanya, dia harus eh, memiliki eh, tenaga yang kuat ya, karena medan topografi atau permukaan bumi pegunungan itu sulit untuk dijangkau ya, jadi bukan tenaga yang kuat untuk bisa misalnya berjalan ya. Beda halnya dengan orang-orang yang tinggal di daerah dataran rendah ya, atau yang datar. Nah, mereka bisa, mobilitas mereka sangat cepat ya, jadi tidak memerlukan hanya tenaga untuk bisa beraktivitas ya, beda halnya dengan orang yang tinggal di pegunungan. Sehingga kecenderungannya orang yang tinggal di pegunungan itu memiliki namanya karakter yang kuat ya, karena ya setiap hari jalan berolahraga ya, karena mereka medan dari wilayah mereka yang sangat sulit untuk dijangkau dan sebagainya. Ada juga ilmuwan Montesquieu dalam bukunya The Esprit des Lois mengatakan bahwa iklim, topografi, dan juga faktor fisis lainnya yang sangat berpengaruh dalam sistem politik. Ada juga Pons mengatakan bahwa kondisi fisik alamnya itu dirancang untuk melayani manusia dengan baik, dan tugas manusia adalah tindakan yang selaras dengan apa yang diberikan oleh alam. This is determinisme ya, ini adalah paham politik yang berpendapat bahwa faktor fisik lingkungan sangat berpengaruh terhadap politik dan agama ya. Pokoknya ada Richter dengan konsep living globe menjadi organic view of state. Dia mengatakan bahwa negara itu adalah suatu organisme hidup. Negara itu lahir, tumbuh menjadi negara muda, kemudian remaja, dewasa, tua, dan kemudian ada Frederick Russell tadinya. Jadi faktor alam bukan hanya berpengaruh, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menentukan the state and political power. Kekuatan negara itu ditentukan oleh faktor geografis, ya, misalnya letaknya, ya. Jadi kalau letaknya strategis, maka eh, kekuatan negara ini akan eh, besar, ya. Kemudian kalau suatu negara memiliki luas yang otomatis eh, daerah kekuasaannya luas, wilayah kekuasaannya luas, maka kekuatan negaranya juga akan besar. Kemudian bentuknya seperti apa ya? Misalnya terdiri atas pegunungan-pegunungan yang sulit didiami, ya, sulit untuk dijadikan sebagai pemukiman, itu akan berbeda dengan bentuk wilayah yang daerah dataran rendah yang luas.
kemudian SDA sumber daya alam ya. Suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, maka kekuatan negara itu juga karena ini adalah modal ya, modal dalam menjalankan sebuah negara. Kemudian ada SDM ya, sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya bagus, hal yang tinggi, maka kekuatan negara juga itu berpengaruh. Kemudian ada hubungan internalnya ya, hubungan internal antar penduduk di dalamnya. Jika jarang terjadi konflik, maka kekuatan negara itu bagus. Kemudian negara adalah organic state, ya. Negara adalah diumpamakan sebagai organisme atau artinya bahwa negara memiliki pertumbuhan dan perkembangan seperti halnya makhluk hidup ya, tergantung dari faktor geografis dan bukan ruang hidup serta kecenderungan untuk tadi bahwa seperti halnya dengan makhluk hidup butuh makanan ya, negara juga butuh sumber daya alam supaya bisa digunakan sebagai modal untuk bisa tahan hidup atau eksisnya negara itu bisa eksis kalau memiliki sumber daya alam yang digunakan untuk atau memanage penduduk dan wilayahnya ya, seperti itu. Nah, dari teori Russell ini kemudian dimanipulasi oleh orang yang bernama Haushofer ya. Dia Haushofer ini melakukan sebuah cara ya, yang hidup pada saat Hitler berkuasa. Dia kemudian membisiki Hitler bahwa kita bisa menguasai dunia dengan konsep geopolitik. Ya, jadi Haushofer ini adalah orang yang licik, ya. Dia dia memasukkan ilmu dia sebagai dasar perilaku politik. Karena ulah Haushofer ini akhirnya meletus perang kedua. Ya. Jadi dia Hitler bahwa kita harus melakukan ekspansi keluar, ya kita harus menguasai negara-negara wilayah-wilayah yang ada di luar supaya kita bisa bertahan hidup karena negara itu ibaratnya adalah organisme ya, harus mencari makan dan sebagainya. Ada juga aliran posibilisme ya, ya apa namanya, dia membantah teori sebelumnya ya. Jadi dia mengatakan bahwa negara itu bukanlah an organic power political entity, akan tetapi suatu kesatuan nasional dan kultural yang aktivitasnya ditentukan oleh masyarakatnya. Jadi di sini ada 3 orang, Frances, Paul Vidal de la Blaise, Albert. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa faktor lingkungan alam itu tidak mutlak menentukan segala aspek kehidupan manusia. Ya, karena keadaan alam memberikan kemungkinan kepada manusia untuk memilih alternatif untuk hidupnya. Jadi dia apa namanya, SDA sumber daya alam bukan bukan satu-satunya
faktor yang bisa menjadikan negara sebagai salah satu faktor untuk eksistensi sebuah negara, ya. Dan bisa kita lihat contoh, ya, contohnya negara Singapura. Dia memiliki wilayah yang sempit, kemudian sumber daya alam yang kuat, tapi dia bisa menjadi negara yang kuat di Asia Tenggara, ya. Nah, ini hasilnya banyak negara-negara kecil yang mulai bangkit dan itu kekuatan negaranya, ya. Seperti tadi negara Singapura, ya, walaupun wilayahnya sempit, kurang SDM sumber daya alamnya, tapi dia memiliki power dalam kerjasama politik. Ketahui bahwa negara Singapura adalah negara pusat keuangan dunia. Walaupun negaranya kecil, tapi dia bisa mengontrol keuangan negara, keuangan dunia. Ada juga teori tentang persaingan negara maritim dan kontinental. Ini contohnya adalah Altair Manan. Ya. Teori Manan dia mengatakan bahwa kepemilikan maritim yang luas akan menguasai dunia. Ya. Dia mencontohkan Inggris, ya, karena Inggris ini dahulu dia sangat ahli dalam maritim, ya. Dia bisa berlayar sampai ke Asia Tenggara itu mencari rempah-rempah, dan dia bisa menguasai banyak negara-negara koloni di dunia. Jadi teori Manan ini, jadi siapa yang menguasai laut, dia akan menguasai dunia. Kemudian ada Sir Manford Tinder dengan konsep global power force, continental power jauh lebih penting. Dia mengusulkan konsep bahwa siapa yang eh, menguasai heartland atau daerah jantung, maka dia akan menguasai dunia. Ya. Daerah jantung di dunia ini itu ada di Eropa Timur. Ya. Siapa yang menguasai Eropa Timur, maka dia akan menguasai dunia. Kemudian ada Nicholas Spikeman. Dia juga membantah bahwa daerah jantung itu bukan Eropa Timur, daerah Eurasia, tetapi daerah yang daerah tepi benua, ya, yang memiliki SDA yang melimpah, ya, dan penduduknya sangat besar, ya, atau dia Rimland. Siapa yang menguasai Rimland, maka dia menguasai dunia. Ini kebalikan dari teori Nikita ini, ya. Nah, di abad ke-20, geografi politik sudah mengkhususkan diri untuk membahas eh, wilayah-wilayah khusus, ya, seperti negara-negara bagian atau provinsi. Seperti yang dikatakan oleh Sophia Schwarzman, mengatakan bahwa perubahan wilayah kekuasaan negara-negara di Eropa setelah 1918, misalnya Kashmir, Tyrol Selatan, Sar, dan lain-lain. Ya. Jadi ini sudah di abad ke-20 itu
politik sudah membahas wilayah kekuasaan negara-negara bagian ya. Pada Kate Buchanan, dia mengatakan bahwa geografi politik sudah mempelajari studi wilayah-wilayah politis ya, seperti NATO, masyarakat ekonomi Eropa, ya, kemudian negara-negara fakta Warsawa dan sebagainya. Nah, di abad ke-21 ini, ya, geografi politik sudah diarahkan pada kajian tentang ketahanan negara terhadap kemiskinan, ya, bagaimana penyediaan bahan pangan bagi penduduknya, kemudian penyediaan sumber daya alternatif. Jadi geografi politik ini dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan buat manusia, ya. Bukan lagi bicara tentang perang, ya. Bukan lagi berbicara tentang saling mengalahkan antar bangsa. Nah, di Islam sendiri ya banyak sekali dalil-dalil tentang geografi yang berbicara tentang geografi dan politik ya sekali. Nah, seperti contohnya di sini penciptaan langit dan bumi ya. Jadi dalam surah Al-Imran itu bagaimana penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, ya. Kita sebagai orang yang dan intelektual diharapkan untuk bisa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ini ya, melalui dengan mempelajari bumi dan segala isinya. Dan juga di surah Al-Mulk ya, ayat 3 tentang penciptaan langit yang berlapis-lapis, kemudian juga bumi sebagai tempat berdiam, itu ada di surah An-Naml ayat 1. Memang dalam Al-Quran itu perlu sangat harus kita belajar tafsirnya lagi ya, menjalani secara detail apa sih bumi sebagai tempat berdiam. Nah, itu kan tidak ada melibatkan manusia ya. Kenapa bisa bumi diciptakan dan manusia, bagaimana aktivitas manusia supaya bisa beraktivitas di bumi tersebut. Ini perlu lagi pengkajian yang lebih lanjut. Kemudian laut sebagai sarana penghubung ya. Nah, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang berbeda pulau, berbeda tempat ya, itu ternyata Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran tentang dijadikannya ya, lautan sebagai tempat berlayar. Di sini antar negara, hubungan antar negara itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perahu, ya, menggunakan kapal berjalan dari satu pulau ke pulau yang lainnya, ya, masuk di dalamnya juga nanti perdagangan internasional dan sebagainya. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang geografi dan politik. Ya, jadi sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut. Tentang kerusakan lingkungan juga, ya, akibat ulah manusia. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh manusia
baik di darat maupun di laut, itu digambarkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42, ya, bagaimana manusia mengelola sumber daya alam, ya. Nah, geografi politik juga berbicara tentang lingkungan, ya, sumber daya alam bisa dikelola dengan baik oleh manusia untuk kesejahteraan penduduknya, ya. Kemudian juga eh, keharusan bersifat amanah dalam menetapkan hukum, ya, dalam sebuah negara, ya, kewajiban seorang pemimpin itu harus bersifat amanah dalam menetapkan kebijakan, menetapkan hukum, ya, bagi penduduknya supaya bisa adil, apa penduduknya bisa sejahtera, ya, bisa ada keadilan sosial di dalamnya. Oke. Ada juga strategi mempertahankan wilayah, ya, dalam surah Al-Imran dijelaskan larangan untuk cerai, ya, bahwa kita harus mempertahankan hak kita, ya, terhadap kita, karena kita adalah orang-orang yang bersaudara. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang bisa kita kaji untuk kami yang berasal. Oke teman-teman, sekian kita pada saya berikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya melalui WA group, ya. Ada hal-hal yang masih kurang bisa dipahami dan baik dari pembicaraan saya, akan memberikan pertanyaan bebas 24 jam, kan saya respon juga di yang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.